relate-nya adalah ini produksi wasit, tapi ketika dimasuk di pertandingan-pertandingan penting, Liga 2 lah ya, di fase penting, pakainya justru wasit asing gitu. Ya kan kemarin kan pakai wasit. Itu pertimbangannya apa ya? Pertimbangannya apa gitu? Pasti ada pertimbangan yang diambil oleh pengelola kompetisi sama PSSI pakai wasit asing. Sementara sebenarnya kita punya produksi, apakah karena saking nggak percayanya gitu masyarakat, supporter gitu, sehingga harus pakai wasit asing? Gimana cara membangun trust dari masyarakat gitu ya, supaya nggak pakai wasit asing lagi gitu? Jadi yang pertama kita balik lagi nih ke konsep yang tadi development itu. Konsepnya itu benar-benar persis sama untuk membina pemain, pelatih dan wasit itu serupa lah ya, bisa saya bilang ya, nggak sama lah ya, serupa gitu. Artinya apa? Di dalam satu komunitas itu mereka memiliki pemahaman yang sama, keluar outputnya pun mirip. Contoh pelatih, ya kan? Kita memiliki Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia, dengan kita punya kegigihan, dengan area formasi belajar yang awal ya. By the way, Villanesia itu bukan formasi ya. Gitu. Ini yang harus kita benahi. Ini banyak orang mengira, oh Villanesia itu artinya kita main formasinya 4-3-3. Bukan, ya kan? Ini tidak. Itu adalah formasi entry point belajar di dalam Villanesianya. Kalau formasi semuanya harus belajar gitu karena itu dan taktikal. Dalam satu pertandingan gitu. Itu bisa 10, 15, 20. Iya, apapun itu gitu. Oke, jadi itu saya hanya dia disclaimer ya kan, karena saya banyak sekali sering gitu. Waduh, ini kenapa pemahamannya jadi seperti ini gitu. Oke ya. Jadi misalnya contoh Villanesia keluar, kita memiliki gaya bermain ataupun filosofi bermain yang serupa, ya kan. Sama juga dengan kita mengumpulkan wasit. Siapapun wasitnya dia batch-nya wasit PSSI. Jadi ketika mereka mengumpulkan mereka harus serupa. Nah, bagaimana caranya untuk menyamakan? Ini kan ada banyak orang. Sebutlah ada 100 orang nih di dalam poolnya ini kan 27 orang, 36 orang gitu kan di dalam C1AB-nya. Gimana untuk menyamakannya mereka itu gitu dan menaikkan kualitasnya gitu. Harus ada disrupsi gitu. Apa itu maksudnya? Seperti di pemain, datangnya exchange student pemain. Begitu mereka datang, mereka latihan bersama agak berubah sedikit disiplinnya. Mereka lihat, ada yang begini, berbeda kita, kita harus menyamakan nih dengan standar internasional. Karena standar yang kita bilang serupa itu sebenarnya tidak boleh berbeda dengan apa yang udah terjadi di football development dunia, di sepak bola modern. Sama juga dengan wasit kita bersama-sama nih belajar di dalam satu ekosistem yang sama. Begitu datang teman kita dari Inggris gitu kan, atau dari USA atau dari mana yang mungkin negara-negara yang memang sudah developmentnya sudah jauh gitu kan ya daripada kita gitu. Ternyata metode belajarnya bisa berbeda, bisa begini nih, naik peningkatannya. Harus ada disruption. Ini merupakan shortcut kita, makanya itulah datangnya wasit asing. Sama persis konsepnya seperti kedatangan pemain asing di dalam satu tim. Karena mereka datang bukan hanya untuk pertandingan, tapi mereka datang ikut berkumpul dengan tim of referee PSSI. Ikut training juga. Yang mungkin audiens lihat itu adalah ketika udah di pertandingan aja. Tampil, nah, padahal sebelumnya mereka ikut berkumpul. Berapa lama, Mbak? Gitu. Ya 1 minggu, 4-5 hari biasanya. Jadi akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya mid-season briefing, ya kan? Kemudian akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya short briefing antar mereka secara online gitu ya, group of referee gitu. Sehingga wasit-wasit kita itu punya pengetahuan yang dekat gitu dan bisa diakses kepada mereka. Oh, begini toh standarnya gitu. Never ever kita ambil keputusan dikarenakan yang tadi itu. Nggak percaya, nggak boleh. Kalau kita sudah nggak percaya, sudah terbukti ada pelanggaran integritas, ya keluar dong. Nggak usah kita babi bu lagi gitu loh kira-kira. Jadi konsepnya itu sama persis gitu. Makanya kenapa didatangkan ya? Iya, kita secara reguler mendatangkan wasit asing gitu, secara reguler gitu untuk mendisrupsi ini gitu. Quality kita tuh kan karena kalau orang dikasih tahu susah ya, gampangnya dicontohin kan gitu ya kan gitu. Jadi ya kan susah nih berkali-kali dikasih tahu kesalahannya sama terus gitu. Contohin deh. Jadi kira-kira perlunya adanya itu untuk quality. Supaya kasarnya supaya ilmunya nular lah ya. Betul gitu.